Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Wijaya Official Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini saya percaya Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang sudah menyiapkan tulisan, menyiapkan kertas, ballpoint, Anda bisa lakukan ini untuk belajar lebih baik lagi. Saya meninggalkan bagi Anda sekalian ada 4 pelajaran yang Anda bisa temukan mengenai keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kenapa keselamatan, karena keselamatan adalah rencana Tuhan yang besar dalam hidup Anda dan saya. Nah, saudara saya Tuhan, Bapak Ibu, Anda sudah memberikan persembahan bagi kami, Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana, kami ucapkan terima kasih. Kami akan lakukan ini untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu, kalau Anda hari ini sedang mengalami satu masalah, Anda sedang menghadapi satu pengujian, Anda diminta sabar untuk mengerti kehendak Tuhan. Anda sabar, Anda mengerti, dan Anda terus berdoa dengan segala kemampuan Anda berdoa kepada Tuhan, supaya engkau dikuatkan dalam menghadapi hal-hal ini. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam hari ini ada banyak sekali orang-orang yang sedang dalam masalah, tapi saya percaya, memasuki tahun depan, firman Tuhan berkata, engkau harus kuat, engkau harus tetap maju, dan engkau harus bertindak sebab Tuhan rencananya besar dalam hidup Anda dan saya. Firman Tuhan itu ajaib dan dahsyat Bapak Ibu, disebabnya saya percaya Anda akan belajar, akan mengerti lebih banyak lagi, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Wijaya Official Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu dalam Lewi, di Imamat Lewi yang ke-16 kita membaca pada pasal ke-20. Imamat 16:20. Setelah selesai mengadakan perdamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup. 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan yang mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkannya semuanya ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantara seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Saudara saya Tuhan, itu merupakan sebuah cerita waktu zaman Musa, bagaimana kesalahan orang Israel itu akan dilepaskan melalui media 2 kambing. Harun harus meletakkan tangan atas kepala kambing itu dan mengucapkan doa tentang kesalahan orang Israel, pelanggaran orang Israel, ketidaktaatan orang Israel, semuanya lengkap semuanya, dan semua itu ditimpakan atas kepala kambing. Lalu kambing itu akan dibawa oleh seseorang ke sebuah tempat yang jauh dan dilepaskan di sana. Kambing itu akan berjalan, dan tempat itu disebutkan sebagai tempat parched land, tempat yang sangat tandus yang akan pasti kambing itu mati. Di situ kambing itu akan menemui ajalnya. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah rancangan yang Tuhan berikan bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi kita. Bapak Ibu mengerti, tempat kemana kambing itu pergi, tempat yang tandus tadi, disebut dengan bahasa asli dalam bahasa Ibrani, Gezarah. Bapak Ibu, apa itu Gezarah? Gezarah diambil dari kata Gazar. Gazar itu adalah artinya pembuangan. Tempat yang terbuang, tempat yang tandus, tempat yang tidak mungkin dihadiri oleh manusia, tempat yang berbahaya, itu namanya adalah Gezarah atau Gazar. Dan ini adalah perlambang Tuhan Yesus akan membawa dosa Anda dan saya. Sebab Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan akan membawa dosa-dosa kita, supaya kita dijauhkan dari semua yang kita akan alami di muka bumi ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan melakukan itu, kita sudah mengerti hari ini bahwa waktu kambing itu pergi, itu digambarkan dengan Tuhan Yesus membawa dosa Anda dan saya. Dosa yang sudah, dosa yang sedang, dan akan terjadi dia akan bawa. Itu sebabnya kalau Anda berdosa Bapak Ibu, Anda harus minta ampun sama Tuhan.
Anda harus minta ampun sama Tuhan. Sebab Tuhan akan mengatakan bahwa Dia membawa dosa ini, tetapi hanya dosa yang kau mintakan ampun yang akan dibawa oleh Tuhan, dijauhkan daripadamu. Timur dari barat. Timur itu mana, Pak? Barat itu mana? Timur dan barat adalah dua hal yang berseberangan. Sejauh timur dari barat, tadi sejauh ujung sama ujung. Dan kita tahu ujung itu serasa tidak bertepi. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti Gezarah ini, sebuah tempat yang tidak mungkin orang akan diami, adalah merupakan tempat yang Tuhan akan membawa dosa kita pergi. Betapa baiknya Tuhan itu. Hari Dia datang sebagai manusia, Dia melakukan semuanya untuk hal ini dipercaya oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya memberitakan kabar baik kepada semua orang ke orang, dari turun-temurun. Dia mengatakan ini sampai pada hari ini. Tuhan mengatakan, kalau engkau mengikuti Tuhan Yesus, maka dosamu akan dibawa jauh. Seperti seekor kambing yang pergi ke tanah yang parched, tanah yang tandus sekali, itu akan dibawa. Dan Bapak Ibu mengerti, tempat di mana Gezar atau Gazar itu adalah tempat yang orang tidak mungkin akan datang. Ada satu anugerah yang besar kalau kita mengerti hal ini. Dari sini kita mengerti keselamatan Tuhan berikan bagi Bapak Ibu. Satu hal intinya, supaya engkau tidak lagi mengingat dosa itu. Supaya engkau tidak lagi terlibat dengan dosa itu. Tetapi manusia kadang lemah. Kalau orang jatuh dalam dosa, dia maunya Tuhan untuk dia bisa minta ampun. Dosa apapun Tuhan akan ampuni selama Tuhan belum datang. Pak, kalau saya meninggal dulu bagaimana? Sebelum Anda meninggal. Bapak Ibu, itu adalah merupakan jaminan yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, saya bersuka cita sekali. Karena saya tidak bisa lepas dari dosa. Anda tidak bisa lepas dari dosa. Kita memerlukan Tuhan Yesus, dan Tuhan sudah mati untuk membawa kita seperti kambing. Dia sebagai anak domba sorgawi telah menanggung dosa di muka bumi ini, dan itu dosa dijauhkannya daripada kita supaya engkau dan saya tidak menjamah dosa itu lagi. Bapak Ibu, merupakan satu hal yang luar biasa. Hari ini engkau dan saya boleh mengerti konsep keselamatan yang Tuhan berikan. Pak, kenapa sih kalau dalam setiap hari Kamis Bapak selalu membawakan keselamatan? Keselamatan adalah hal yang utama yang engkau bisa dapat dan saya bisa dapat. Karena hari itu Tuhan sudah berkata, aku datang, engkau akan jadi anak Tuhan, engkau akan masuk menjadi karyawan Tuhan, pesuruh Tuhan, akan menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan, engkau akan masuk di sana dan engkau akan menerima semua yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah yang besar. Gezarah atau Gazar adalah tempat yang tandus, tempat yang tidak mungkin kita hadapi, tapi Tuhan sudah membawa dosa kita ke sana. Di tempat itu adalah tempat yang tidak bisa orang masuk. Itu sebabnya engkau jangan lagi masuk ke sana. Engkau berusaha menarik atau mengutak-ngatik dosa yang di sana, atau mengingat-ingat dosa yang pernah engkau perbuat di sana, dan engkau ingin kembali. Sudah tidak bisa, Bapak Ibu. Hari engkau jadi anak Tuhan. Hari engkau dipilih oleh Tuhan. Hari itulah engkau dan saya punya satu tugas daripada Tuhan. Keselamatan itu adalah kekal. Dan itu adalah Gezarah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita hari ini harus berpegang teguh kepada rencana Tuhan. Kita sudah melupakan apa yang di belakang yang tidak bisa kita datangi lagi. Kita sudah dipindah dalam kerajaan kegelapan kepada terang yang ajaib. Engkau harus melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau harus menginjil. Penginjilan adalah konsep penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat manusia.
Engkau dan saya diselamatkan. Itu sebabnya kita harus menjadi satu bersama dengan Tuhan Yesus untuk bicara keselamatan kepada semua orang. Betapa indahnya keselamatan. Keselamatan itu berarti engkau dan saya hidup bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Bapak Saudara sekalian, Anda mengerti ini? Kalau Anda mengerti ini, Anda percaya bahwa Tuhan telah membuat engkau menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman itu bagi Anda dan saya. Sudah sejauh timur dari barat, sudah tidak bisa diambil lagi, itu sudah dibuang oleh Tuhan, dan mari kita hari ini berjalan ke depan untuk memberitakan kabar baik. Amanat agung adalah merupakan hal yang sangat penting dalam hari-hari ini engkau akan lakukan, sampai Tuhan datang, dan saya percaya, Bapak Ibu, engkau dan saya akan berfokus kepada amanat agung ini. Kehendak Tuhan pasti jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.